السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي، وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء ونيل كل سول، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، hadirin hadirat para peserta kajian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Edisi perdana. Kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair atau lebih dikenal dengan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang berasal dari Hadramaut, Yaman, dan beliau setelah mengajar berdakwah di Yaman, beliau juga melanglang buana sampai ke daerah Jakarta di Indonesia. Beliau wafat di Jakarta, waktu itu masih disebut sebagai daerah Betawi, dan makam beliau berada di Jakarta, di bilangan daerah Tanah Abang, di Kampung Arab di Tanah Abang. Beliau wafat pada tahun 1271 Hijriah. Beliau wafat di Jakarta, di Betawi, di Tanah Jawa, tahun 1271
Hijriah, kurang lebih 200 tahun yang lalu, ya, 170-180 tahun yang lalu. Hadirin rahimakumullah, kitab ini kitab yang kecil namun diajarkan dan dipelajari oleh para pembelajar ilmu agama Islam, terutama oleh para pemula, para santri pemula di berbagai daerah di dunia. Saking berkahnya kitab ini, sampai-sampai kitab ini diajarkan di berbagai belahan dunia, di berbagai lembaga pendidikan, termasuk di Indonesia, di pondok-pondok pesantren. Kalau zaman saya kecil dulu ada kitab namanya Sulam Safinah. Sulam Safinah. Ya, saya kira dulu waktu kecil kitab ini merupakan judul dari satu buah kitab. Ternyata gabungan antara kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq dan juga kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Digabung di dalam satu cetakan, kemudian diberi judul besar di cover bagian luarnya Sulam Safinah. Waktu saya kecil dulu, kitab ini dipelajari, diajarkan di berbagai surau, di berbagai musola di kampung-kampung. Saya dulu pernah belajar kitab Safinah waktu saya masih kecil, duduk di kelas 1 MI, kelas 2 MI, di musola di dekat rumah saya itu diajarkan kitab Sulam Safinah. Ya. Salah satu dari dua kitab itu adalah kitab Safinatun Najah. Kitab ini memuat hal-hal dasar seputar akidah, kemudian setelah itu fikih ibadat, fikih yang berkaitan dengan ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan, tidak dijelaskan panjang lebar di sini. Di sini hanya disebutkan terkait dengan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian setelah itu ada pembahasan seputar taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Baik, kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Qala al-muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين atau خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mukaddimah dari kitab ini begitu populer di kalangan umat Islam di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu tidak ada sebuah pidato, tidak ada sebuah ceramah kecuali muqaddimahnya diambil dari muqaddimah kitab Safinatun Najah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Jadi yang betul adalah apa? Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Seringkali orang awam, sebagian di antara mereka mengatakan di dalam mengawali sebuah pidato, wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Ini salah. Yang betul tanpa wa sebelum ala. Ya. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah aku memulai mengarang kitab ini mutabarrikan au musta'inan, dengan ngalap barokah atau dengan mencari barokah, mengharap barokah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini memulai kitab ini dengan bacaan basmalah iqtidaan bil kitab. Sebagai bentuk meneladani apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dimulai dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah ngalap berkah dengan
nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meneladani apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Dalam riwayat yang lain fahuwa ajzam. Dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Artinya semuanya sama. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau ajzam atau abtar. Maka ia adalah perbuatan yang sedikit barokahnya. Ya, barokahnya akan berkurang. Memulai sebuah perbuatan baik tanpa diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu tetap membuahkan pahala bagi kita, tetapi barokahnya berkurang, kebaikannya berkurang, pahalanya berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lafzul jalalah Allah, sebagaimana kita tahu adalah alamun lidzatil muqaddasi al-mustahiqqi li nihayati ta'zimi wa ghayatil khudu'. Allah, lafzul jalalah Allah adalah nama bagi zat maha suci yang berhak untuk memperoleh puncak ketundukan dan puncak perendahan diri dari semua makhluk. Jadi lafzul jalalah Allah adalah nama bagi zat. Zat kalau dinisbatkan kepada Allah, zat itu kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud adalah haqiqatuhu, hakikatnya. Dan Al-Imamul Junaid radhiyallahu anhu, sayyidut ta'ifatis sufiyah, pimpinan, ya beliau bergelar atau beliau berjuluk pimpinan para ulama sufi. Beliau mengatakan la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Jadi zat itu kalau disandarkan kepada Allah, kalau disebutkan untuk Allah, maka artinya adalah hakikatnya. Sedangkan zat kalau disandarkan kepada makhluk, artinya adalah apa? Jismuhu, jasaduhu, a'dha'u jismihi. Zat itu kalau disandarkan kepada makhluk, kalau disebutkan untuk makhluk, maka yang dimaksud adalah jasadnya, badannya, anggota-anggota badannya. Al-Muqaddas, yang maha suci dari segala penyerupaan terhadap makhluknya. Ia ada tanpa tempat, ia ada tanpa arah. Jika makhluknya semuanya menempati suatu tempat dan suatu arah, maka Allah maha suci dari penyerupaan terhadap makhluknya. Berarti ia maha suci dari tempat, maha suci dari arah, tidak bertempat, tidak berarah, tidak berbentuk sebagaimana makhluknya, tidak berukuran seperti makhluknya, tidak bisa dibayangkan, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada apapun, tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan siapapun. Al-mustahiqqi li nihayati ta'zim. Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan puncak pengagungan, puncak wa ghayatil khudu' dan puncak perendahan diri. Puncak pengagungan inilah yang disebut dengan ibadah. Puncak perendahan diri inilah yang merupakan makna dari ibadah. Yang wajib diibadahi, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dan wajib mendapatkan puncak perendahan diri satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Puncak perendahan diri, puncak pengagungan itu tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul, tabarruk, istighatsah kepada selain Allah itu dibolehkan, dibenarkan di dalam syariat Islam dengan makna sababiyah, dengan makna sababiyah, bukan dengan keyakinan bahwa yang dijadikan wasilah, yang dialap berkahnya, yang dimintai tolong dalam istighatsah itu, kalau dia adalah selain Allah, bukan dengan keyakinan bahwa mereka adalah pencipta apa yang kita tuju, pencipta apa yang kita hajatkan, pencipta apa yang kita inginkan. Tetapi tawassul, tabarruk, istighatsah
ini sama sekali tidak mencederai konsep ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak menggugurkan makna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawassul, tabarruk, istighatsah itu hanyalah dalam arti sababiyah. Kita bertawasul kepada Allah dengan sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngalap, kita mencari barokah, kita mengharapkan barokah kepada siapa? Kepada Allah dengan perantara, dengan sebab, dengan wasiltoh. Sesuatu yang memiliki barokah menurut Allah Subhanahu wa taala, seperti rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita istighatsah kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Misalkan, ketika kita berada di suatu tempat, kemudian kita mengatakan a'inu ibadallah, a'inu ibadallah, sebagaimana hal itu diperintahkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada di suatu daerah, kita memiliki hajat tertentu di daerah itu, kita tersesat misalkan, maka kita dianjurkan untuk berseru, a'inu ibadallah, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Yang kita tuju adalah para malaikat. Ya. Istighatsah kepada Allah seperti ini dibenarkan oleh syariat dalam arti menjadikan para malaikat itu hanya sebagai perantara, hanya sebagai sebab terciptanya pertolongan untuk kita. Siapa yang kita yakini sebagai pencipta pertolongan bagi kita, siapa yang kita yakini sebagai pengabul hajat kita, pada hakikatnya yang mengabulkan hajat kita, yang menciptakan pertolongan untuk kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah hanya perantara. Sama dengan apabila kita minum obat. Kita sakit, minum obat, itu kita yakini obat hanya sebagai sebab terciptanya kesembuhan untuk kita. Siapa yang menciptakan kesembuhan setelah kita minum obat lalu sembuh? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meyakini obat sebagai yang menciptakan kesembuhan untuk kita. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Ar-Rahman artinya adalah al-katsirur rahmati bil mu'minina wal kafirina fid dunya wa bil mu'minina fil akhirah. Atau al-katsirur rahmati lil mu'minina. Ya, bisa lil mu'minin, bisa bil mu'minin. Al-katsirur rahmati lil mu'minina atau bil mu'minina wal kafirina fid dunya wa bil mu'minina atau walil mu'minina fil akhirah. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah al-katsirur rahmati bil mu'minin atau lil mu'minin. Ar-Rahman adalah zat yang banyak rahmatnya terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di dunia, dan khusus rahmatnya berlaku bagi orang-orang mukmin di akhirat. Rahmat Allah di dunia berlaku umum. Rahmat Allah di dunia ia berikan kepada siapapun, bahkan kepada binatang yang tidak punya akal. Rahmat Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kepada orang yang beriman, kepada orang yang kafir, kepada orang yang rajin sholat, kepada orang yang tidak pernah sholat, diberikan kepada siapapun, berlaku umum. Apa buktinya bahwa orang-orang kafir itu mendapatkan rahmat Allah selama mereka hidup di dunia? Mereka bisa berjalan. Itu adalah karena rahmat Allah. Mereka bisa melihat. Hal itu juga adalah karena rahmat Allah. Mereka bisa membangun rumah, mereka diberi wajah yang tampan. Sebagian di antara mereka ada yang diberi kekayaan yang melimpah ruah. Orang terkaya di dunia adalah orang yang kafir. Orang yang mungkin paling ganteng di dunia saat ini adalah orang yang kafir, artis-artis yang kafir. Ada yang sangat terkenal, melebihi terkenalnya sebagian tokoh umat Islam. Itu semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat rahmat Allah tidak ia berikan kecuali kepada orang-orang mukmin. Wa rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun.
ay yattaquna syirk. Wa rahmati, kata Allah, wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu, sampai binatang. Binatang itu bisa makan, bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa berenang seperti ikan di lautan, bisa terbang seperti burung di udara. Itu semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah di dunia berlaku untuk siapapun dan untuk apapun. Sedangkan di akhirat fasa'aktubuha lilladzina yattaqun ay yattaquna syirka. Dan di akhirat rahmatku hanya aku berikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan non musyrik, non kafir. Artinya dia membawa iman, membawa Islam. Tidak ada satupun orang kafir, orang musyrik yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir di akhirat yang masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun di antara mereka yang dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah tidak diberikan kepada mereka di akhirat. Mereka hanya diberikan rahmat di dunia. Kemudian rahmat Allah di dunia, ini ada yang berlaku umum, seperti kesehatan, kekayaan, ini diberikan kepada siapapun, tanpa pandang bulu. Tetapi ada rahmat-rahmat yang sifatnya khusus, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya, di dunia ada rahmat umum, kesehatan, kekayaan, ketampanan, kecantikan, kemampuan beli mobil, kemampuan membangun rumah, bernafas, memiliki kaki, memiliki mata, memiliki tangan, memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak. Itu semuanya adalah rahmat yang sifatnya umum. Diberikan kepada siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bahwa yang diberikan rahmat itu apakah dia seorang mukmin ataukah seorang yang kafir. Apakah seorang yang taat ataukah seorang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada rahmat-rahmat Allah di dunia yang sifatnya khusus yang tidak diberikan kecuali orang-orang tertentu. Ya, rahmat khusus itu artinya adalah rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat. Rahmat yang disertai dengan pemberian pahala. Rahmat yang disertai dengan kemuliaan. Ya, rahmat-rahmat khusus ini diantaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ngaji ilmu agama, seperti yang saat ini kita lakukan. Dengan rahmat khusus ini, Allah akan memuliakan hambanya. Allah akan memberikan pahala kepada hambanya. Allah akan meninggikan derajat seorang hamba melalui rahmat-rahmatnya yang khusus. Ya, diberikan kepada orang-orang yang bersabar, diberikan kepada orang-orang yang bersyukur, diberikan kepada orang-orang yang taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan apa? Rahmat yang sifatnya khusus. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah al-katsirur rahmati bil mu'minin atau lil mu'minin. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini maknanya lebih menyeluruh Ar-Rahman dibandingkan dengan Ar-Rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, ay nuthni 'ala Allah ta'ala wa namdahuhu bi alsinatina 'ala ma tafaddala bihi 'alaina minan ni'ami allati la nuhsiha min ghairi wujubin 'alaihi. Alhamdulillah, ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka yang dimaksud adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita atas berbagai nikmat yang tidak terhingga yang Ia anugerahkan kepada kita semuanya. Dan Allah memberikan nikmat kepada kita itu bukanlah sebuah kewajiban baginya. Allah memberikan nikmat kepada kita itu bukanlah sebuah kewajiban baginya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga, yang tidak terhitung ini, itu semuanya adalah murni
karunia Allah, murni pemberian, murni anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak wajib memberikan nikmat apapun kepada kita. Karena memang Allah tidak ada yang memerintah, Allah tidak ada yang melarang. Oleh karena itu tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban yang wajib dia lakukan kepada kita. Kalaupun kita diberi nikmat, maka ini semuanya nikmat yang tidak bisa kita kirakan, yang tidak bisa kita bilang, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, itu semuanya adalah murni pemberian, murni anugerah, murni karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, ini adalah merupakan syukur sunnah, ya. Syukur yang masnun, syukur yang sunnah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, maka ini disebut sebagai syukur sunnah. Ada yang lebih dari syukur sunnah, yaitu syukur wajib. Syukur wajib ini syukur yang wajib kita lakukan, yaitu tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepada pemberi nikmat, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian perdana untuk kitab Safinatun Najah kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Kita lanjutkan besok. Ya, sedikit, mudah-mudahan istiqomah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom chat ya, atau dibuka mikrofonnya boleh. 1-2 pertanyaan dalam setiap pertanyaan, dalam setiap pertemuan, insya Allah akan kita jawab. Senangnya ngaji lewat Zoom ya, online, via Zoom itu bisa interaksi. Kalau lewat Facebook, tidak bisa langsung interaksi secara live, secara langsung. Lewat YouTube juga tidak bisa interaksi secara langsung. Lewat Zoom, alhamdulillah bisa interaksi. Barakallahu fikum. Sekedar pembukaan, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang kuat, semangat yang kuat di dalam belajar ilmu agama, di dalam menambah pengetahuan kita terkait dengan agama, walaupun singkat, tetapi kalau dilakukan secara rutin, insya Allah lama-lama juga wawasan keagamaan kita akan semakin banyak dan tidak ada bekal yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian, untuk kehidupan di alam barzakh maupun di alam akhirat, kecuali bekal ilmu agama. Setelah kita belajar ilmu agama, kita amalkan, kita praktekkan, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kitabnya bisa dibeli di mana? Nanti saya kirim PDF-nya ya ke grup, atau bisa dibeli di toko-toko kitab. Ya. Kitab ini sudah tersebar di berbagai kota. Mungkin di setiap kota, di setiap kabupaten, setiap ada toko kitab, insya Allah hampir bisa dipastikan kitab ini bisa dibeli di sana. Ya, kecil ya, kitabnya kecil, mungkin harganya 3.000 atau 5.000, nggak sampai 5.000. Kalau yang ada maknanya dalam bahasa Jawa, yang ada makna gandulnya itu, mungkin hanya nggak sampai 5.000 ya, antara 4.000 5.000. Barakallahu fikum, nuhalil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya, nanti PDF-nya akan kita kirim ke grup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.